Di tanah yang subur, taburlah asa, menyemai harapan, menanam dan merawatnya dengan sepenuh cinta. Dengan sabar dan doa, menjaga tunas-tunas menjelma menjadi seranum perdu, biji, dan buah. Hingga saat yang dinanti itu pun tiba, bersama kita panen karunia ilahi dengan sepenuh syukur alhamdulillah. Agro Langit, bersama bersedekah, berkebun barokah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Di atas hamparan tanah pertanian yang luas dan subur, insya Allah akan tegak berdiri pesantren kehidupan. Sebuah pesantren tadabbur Al-Quran yang akan menempa para santrinya menjadi insan yang soleh, cerdas, dan mandiri. Insya Allah, para tunas muda yang kebanyakan adalah anak yatim dan duafa ini kelak akan menjadi imam, ustadz, dan ulama tauladan umat. Berbeda dengan pesantren kebanyakan yang mengandalkan pembiayaan pesantren dari orang tua murid atau donasi umat Islam, pesantren ini adalah pesantren mandiri, sebuah pesantren berkualitas yang mampu berdiri sendiri. Tanpa perlu mengandalkan sumbangan, pesantren ini mampu membiayai dirinya sendiri untuk pembangunan masjid, gedung, asrama santri, serta segala fasilitas pendidikan lainnya. Para santri juga akan diberikan fasilitas belajar yang baik dan lengkap, diberi makanan bergizi, dididik oleh para guru yang berkualitas dan berintegritas, sehingga insya Allah tujuan pesantren melahirkan para ustadz ulama teladan dan dambaan umat akan tercapai, insya Allah. Tentu, untuk mewujudkan pesantren seperti itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu dari mana modal pembangunan, pengembangan, dan dana operasional pesantren tersebut? Bersama Agro Langit, insya Allah pesantren mampu mandiri dan berpijak dengan daya upaya sendiri untuk menjaga kesinambungan hidupnya. Agro Langit adalah kegiatan usaha yang dikelola secara syariah dan profesional. Memiliki sedikitnya 3 jenis unit bisnis yang terintegrasi dalam sebuah kawasan lahan yang cukup luas. Usaha itu adalah: pertama, perkebunan; kedua, peternakan; ketiga, pariwisata. Untuk perkebunan, Agro Langit membeli lahan dengan luas minimal 150 hektar. 10% dari luas lahan tersebut dialokasikan sebagai lahan pesantren. 25 hingga 30%-nya digunakan untuk sarana jalan, saluran, taman, dan sebagainya. Sisanya sekitar 60 hingga 65% dari luas lahan tersebut dijadikan lahan perkebunan. Dengan luas lahan sedikitnya 100 hektar itu, perkebunan tersebut bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan yang memiliki potensi pasar besar. Tanaman jangka pendek maupun jangka panjang akan ditanam dan dirawat dengan baik dan profesional. Selanjutnya, peternakan. Agro Langit akan membangun unit usaha peternakan ayam dan domba skala besar di atas lahan milik pesantren. 5 kandang ayam dengan sistem modern atau close house yang akan menampung sedikitnya 250.000 ekor ayam serta 5 kandang yang besar dan kokoh untuk 3.000 ekor domba. Agrowisata. Kawasan Agro Langit ini ditata secara apik dan menarik oleh tim arsitek yang mumpuni.
Tata letak pesantren, perkebunan, peternakan, dan sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keindahan, kenyamanan, dan ketenangan bagi siapa saja yang berkunjung maupun yang menginap atau tinggal di kawasan ini. Kawasan Agrolangit ini juga akan dilengkapi dengan berbagai sarana agrowisata seperti area eduk farming, area kebun Quran atau kebun tanaman yang disebut dalam Al-Quran, area tanaman obat herbal, area berkuda, bersepeda, memanah, menembak atau pinball, camping ground, wisata air, kolam ikan, flying fox, food court, souvenir shop, gazebo, bungalau, arena bermain anak, dan lain sebagainya. Dengan keindahan, kenyamanan, dan kelengkapan sarana agrowisata tersebut, insya Allah akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung maupun menginap di kawasan agrowisata Agrolangit ini. Dengan adanya ketiga unit usaha pesantren seperti perkebunan, peternakan, dan agrowisata, insya Allah biaya operasional dan pengembangan pesantren bukan lagi menjadi persoalan. Pesantren dapat membiayai dirinya sendiri, bahkan mungkin pesantren masih memiliki kelebihan dana sehingga dapat menjadi donatur bagi pesantren-pesantren sejenis yang masih membutuhkan uluran bantuan dana. Untuk mewujudkan pesantren seperti itu, tentu membutuhkan dana yang sangat banyak, bisa puluhan, bahkan bisa lebih dari 100 miliar rupiah. Adakah orang yang mau merelakan uang sebanyak itu untuk membangun pesantren tersebut? Insya Allah ada. Mereka adalah kita, umat Islam, yang bersatu padu dan bergotong royong mewujudkan cita-cita tersebut. Begini penjelasannya. Lahan perkebunan ini akan didesain mirip kafling-kafling perumahan, di mana setiap kafling dapat diakses dari jalan yang lebarnya bisa dilalui 2 mobil. Kafling-kafling ini nantinya diperjualbelikan kepada kaum muslimin. Hasil penjualan kafling-kafling kebun inilah yang digunakan Agrolangit untuk membangun seluruh fasilitas, sarana, prasarana pesantren, membeli seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pesantren, membangun 3 unit usaha skala besar, perkebunan, peternakan, agrowisata. Para pembeli kafling kebun Agrolangit insya Allah mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, keuntungan akhirat yang bersifat imateri. Langsung atau tidak langsung para pembeli kafling kebun Agrolangit inilah yang telah membangun sebuah pesantren untuk anak yatim duafa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang sangat banyak dan terus menerus. Perbuatan ini digolongkan sebagai amal jariah, amal yang pahalanya diberikan tiada terputus walaupun pelaku amal tersebut telah meninggal dunia. Keuntungan kedua yang akan diterima para pembeli kafling Agrolangit adalah keuntungan materi yang terdiri dari: pertama, kenaikan nilai investasi tanah yang sangat signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama akibat dari letak kawasan Agrolangit yang sangat strategis, yakni dekat dengan rencana jalur Puncak 2. Jalur ini menjadi jalur alternatif yang penting mengingat padatnya jalur Puncak 1. Di jalur ini juga banyak tempat wisata seperti Gunung Batu Jonggol, Sukamakmur, Curug Ciherang, Pinus, dan sebagainya. Kedua, status tanah SHM atau sertifikat hak milik, serta mendapat jaminan legalitas tanah. Agrolangit memberikan jaminan dibeli kembali atau buyback garanti apabila legalitas lahan kafling yang dibeli konsumen tersebut ternyata terdapat masalah. Ketiga, lahan yang telah dibeli konsumen tersebut akan ditanami oleh Agrolangit tanpa membebani biaya tambahan pengolahan dan juga perawatan lahan kepada pemilik kafling. Namun hasilnya akan dibagi 2 dengan pemilik kafling. Nisbah bagi hasilnya adalah 60% untuk pemilik kafling, sedangkan 40%-nya untuk pesantren. Di samping mendapatkan bagi hasil dari usaha perkebunan yang dikelola Agrolangit, para pemilik kafling juga akan mendapatkan bagi hasil dari hasil usaha peternakan dan agrowisata yang dikelola Agrolangit nantinya. Nisbah bagi hasilnya pun sama dengan nisbah bagi hasil perkebunan, yaitu 60% untuk para pemilik kafling dan 40%-nya untuk pesantren. Bagaimana terbayangkan betapa bagus dan menguntungkannya investasi dunia akhirat bersama Agrolangit. Mari beramai-ramai kita beli kafling kebun Agrolangit selain untuk berpartisipasi membangun sebuah pesantren mandiri yang berkualitas untuk anak yatim dan duafa.
Anda juga sebenarnya telah memilih instrumen investasi yang sangat tepat karena memberikan keuntungan capital gain yang tinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Agrolangit, bersama bersedekah, berkebun barokah.